Assalamualaikum Iwan. Waalaikumsalam, sini Mas Hari. Wah, Mas Wawan ini kelihatannya baru menimang-nimang koleksi baru ini Mas Iwan. Ya ini alhamdulillah ini saya dapat barang baru, makanya baru saya pelajari apa ini sebenarnya barang-barang ini. Karena saya sendiri memang juga belum pernah punya atau memiliki barang ini. Tapi memang saya duga ini juga termasuk jenis pusaka yang tidak umum, karena kalau biasanya kan kita dapatnya keris, tombak atau pedang atau yang lainnya, tapi ini agak beda karena bahan dari yang kita dapat ini terbuat dari tembaga kuningan sepuh dan bukan dari bahan besi atau meteor yang biasa umum kita lihat atau kita dapatkan. Itu biasanya kan dia berbahan besi atau bahkan tercampur oleh meteor atau bahkan materi-materi lainnya yang sifatnya itu adalah sebagai senjata tajam. Namanya sendiri apa tuh Pak? Yang bentuknya Pak beda. Ini menurut estimasi saya atau penafsiran saya ini tetap masuk dalam jenis bedrock, atau bedok itu sebutan untuk pusaka-pusaka tua, dan biasanya yang banyak itu Majapahit itu. Nah ini kayaknya memang jenis itu, tetapi memang spesifiknya ini menurut penafsiran saya memang ada atau di zaman kerajaan-kerajaan dulu, yang mana spesifik ini biasa dipakai di kerajaan Singosari Mojopahit. Ya itu namanya apa tuh yang Garuda? Ini yang saya pegang ini namanya Garuda Wisnu, karena di sini ada relief dari burung Garuda dan Dewa Wisnu menurut mitologi orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara di Bali. Karena Garuda dengan Wisnu memang tidak dilepaskan. Dan ini sebagai simbol di negara kita ya sebagai Garuda Pancasila. Oh iya. Ki Iwan kok bisa dapat itu, ada lebih penemuan barang itu gimana? Nah ceritanya kronologi ini saya dapat bukan karena saya beli atau saya kalau di dunia mistik penarikan barang enggak, tetapi ini pure mimpi yang saya dapat di bulan puasa tahun ini. Bahwasanya mimpi itu memang aneh. Ceritanya saya mimpi dengan teman yang biasa saya kenal waktu itu, dan dalam mimpi itu dia memberikan dua benda yang saya pegang saat ini. Dan itu yang aneh dari mimpi saya itu, nggak lama itu ada telepon masuk di HP saya dan dia minta alamat saya karena dia mau mengirimkan barang ini. Dan alhamdulillah memang wujud kalau benda ini sudah saya pegang saat ini. Ya alhamdulillah ini baru juga saya pelajari apa dari motif-motif atau makna dari benda-benda ini atau barang ini yang sekarang ini saat ini saya pegang. Sejarah Tosa Aji pusaka ini di Nusantara ada sejarahnya ada? Sebenarnya Tosa Aji atau pusaka yang identiknya dengan keris, tombak itu adalah murni dari budaya Nusantara kita, terutama di tanah Jawa. Dan bahkan menurut para peneliti, para ahli sejarah kristologi yang sifatnya peneliti, para ahli keris, memang di zaman dulu bahkan pernah ditemukan keris tertua yang memang pernah ada di Indonesia ini, terutama di tanah Jawa ini. Karena memang tanah Jawa tidak lepas di masa lalu dengan kerajaan-kerajaan yang otomatis karena teknologi belum ada, maka mereka menciptakan atau membuat suatu sejarah, yaitu yang sifatnya untuk persenjataan atau bahkan sebagai simbol-simbol yang dimiliki oleh satu kerajaan itu. Jadi fungsi sifat dari panji-panji keris atau pedang ini ada fungsinya apa? Fungsi
Nah, kalau menurut apa yang saya lihat atau yang pernah orang bahas, memang kalau benda-benda yang sifatnya bukan besi, berbau meteor atau berbau baja, maka itu disebut sebagai sarana untuk panji-panji di masa lalu atau sebagai simbol keagungan di satu kerajaan tertentu. Dan kebetulan yang saya pegang ini, kalau dilihat dari motif, kemungkinan terbentuk di zaman Singosari, Mojopahit. Tetapi itu menurut analisis saya. Masalah nanti keaslian atau tidak, itu wallahu alam bishawab. Karena ini pure adalah sebuah benda yang mungkin saya belum bisa memastikan apakah itu sebagai benda memang asli di zaman itu, tetapi menurut analisis yang saya pahami, ini adalah sebuah simbol-simbol kerajaan masa lalu. Ya, itulah kemegahan Nusantara begitu. Jadi alhamdulillah kita punya masa lalu kerajaan-kerajaan yang terkenal di dunia sebagai kerajaan-kerajaan besar, yang bahkan sebagaimana Patih Gajah Mada mentahbiskan dirinya akan menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya. Jadi kemungkinan untuk benda-benda yang punya nilai seni tinggi, bahkan mungkin diakui sebagai kekuatan yang tinggi, itu pun bisa dimiliki. Karena zaman dulu juga banyak para empu-empu yang memang luar biasa, yang mereka itu mempunyai karya cipta seni dari benda-benda itu dengan nilai atau sebagai kekuatan, bahkan sebagai sebuah benih seni yang sangat luar biasa. Bahkan UNESCO sendiri menyatakan memang keris adalah budaya kita semua, artinya budaya Indonesia pure yang tidak bisa keluar dari Indonesia itu sendiri. Oke Bang, umpama ini pusaka-pusaka Panji Majapahit 2 itu ada yang minat itu bagaimana Kiwan? Oh gitu. Ya, gimana, apa harus pakai mahal atau gimana? Kalau masalah nanti ada orang yang minat atau bahkan pengen memahari atau mas kawin, ya nanti kita bicarakan selanjutnya. Tapi yang jelas ini karena barang memang baru saya dapat, otomatis harus saya pelajari dulu gimana nanti baik buruknya. Karena memang di dalam sebuah energi pusaka atau benda-benda yang sifatnya sepuh, jadul, itu kan mungkin ada meninggalkan energi positif, negatif. Makanya kita mau telusuri dulu apakah di sini mempunyai dominan di positif ataukah dominan di negatif bagi siapapun yang megangnya. Ya. Begitu Mas Ari. Ya, oke, terima kasih. Sementara gitu aja Kiwan. Ini saya mau pamit, nanti kalau ada koleksi baru saya di kontak ya Kiwan. Oke, terima kasih atas kunjungannya hari ini. Semudah-mudahan kita dapat bersama-sama mengetahui, mempelajari dari peninggalan-peninggalan leluhur di masa lalu bangsa ini. Assalamualaikum Kiwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.